Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya akan memberikan informasi mengenai how to find affordable school in Canada, yang basically adalah memberikan informasi tentang sekolah yang biayanya terjangkau. Tips ini saya berikan berdasarkan pengalaman saya. Oke, kita mulai sekarang ya. So, how to find affordable school in Canada? Basically, saya akan memberikan tips untuk pertama-tama adalah yang harus Anda lakukan, harus tahu dulu berapa budget untuk sekolah di Kanada. Ya, karena budget itu atau kemampuan dalam hal financial atau keuangan Anda mempengaruhi, terutama karena Anda harus membayar tuition ya, atau uang sekolah dan juga untuk membayar biaya hidup tanpa bekerja selama Anda sekolah di Kanada. Jadi ingat ya, kata-kata without working ini adalah tanpa bekerja, yang artinya Anda mempunyai cukup tabungan dari mulai awal sekolah sampai lulus. Dan itu yang menjadi kunci menurut saya daripada student yang selalu disetujui pengajuan aplikasi student visanya, karena itu ditanya oleh interviewernya, atau itu pun dilihat pada saat aplikasi di awal bahwa mereka memiliki cukup tabungan. Jadi menentukan budget atau kemampuan keuangan kalian itu sangat penting dari awal. Perlu saya beritahu di sini bahwa perhitungannya sebagai berikut ya. Pertama, Anda harus mengetahui bahwa ada biaya awal untuk pengajuan student visa atau study permit. Kita biasanya lakukan adalah study permit processing fee, kemudian harus melakukan medical check up, harus beli tiket, kemudian ada beberapa keperluan logistik seperti misalnya mau beli baju, atau keperluan jaket, atau keperluan apapun yang akan dibawa ke Kanada. Nah, intinya ini semua merupakan biaya awal. Kemudian juga harus memiliki biaya untuk membayar uang sekolah. Ya, uang sekolah itu termasuk application, uang sekolah itu sendiri atau tuition, kemudian juga buku. Oke, jadi kita lihat ya biaya awal, biaya sekolah, dan yang ketiga adalah make sure juga kita memiliki biaya atau cukup tabungan untuk living cost atau biaya hidup, yang termasuk housing, makanan pastinya, transportation, listrik atau utilities, phone, internet, medical insurance harus punya, kemudian juga of course kalau mau ada sedikit entertainment-nya, kalau pengen jalan-jalan itu juga makan biaya, ya. Nah, juga harus memiliki biaya yang berupa tabungan yang kita sebut biasanya dengan proof of funds. Proof of funds ini harus memiliki tabungan 4 bulan sebelum penyerahan aplikasi study permit, ya. Jadi kalau Anda ingin sekolah misalnya bulan Juni 2021, maka harus hitung mundur. Misalnya Juni berarti Mei, April, Maret, Februari, kira-kira Januari itu udah harus ada tabungan di bank. Misalnya jumlahnya nanti saya kasih tahu, tapi intinya tabungan itu sudah mulai ada di bank ya, 4 bulan, dan itu syarat dari government. Nah, fund itu harus mencukupi untuk biaya hidup Anda selama sekolah sampai Anda lulus. Remember, during school period without working. Ya, nanti saya kasih tahu jumlahnya itu berapa per tahunnya. Nah, udah ini tadi saya kasih tahu ya untuk perhitungan backwards 4 bulan sebelumnya. Nah, sekarang adalah pemilihan sekolah itu sendiri, baik lokasi maupun program yang akan diambil. Ini juga menentukan dari biaya keseluruhannya. Nah, sekarang ini saya coba, ini berdasarkan pengalaman, adalah sekolah atau student yang memilih sekolah di provinsi yang namanya Atlantic Province. Nah, ini dia memilih public school di provinsi yang menawarkan tuition-nya yang rendah. Dan waktu itu dia pilihnya di provinsi Atlantik, jadi bisa Newfoundland, bisa di New Brunswick, ya, beberapa provinsi yang ada kita sebut dengan Atlantic Province. Kemudian dia juga memilih program yang memang eligible atau qualified untuk bisa apply postgraduate work permit. Jadi pada akhir dari school period itu, pada saat lulus, program yang dia ambil itu qualified atau memenuhi syarat untuk mengajukan aplikasi postgraduate work permit.
Nah, programnya itu ya tentunya harus berhubungan dengan employment background, dengan education. Jadi kalau misalnya Anda seorang mechanical engineering atau seorang yang lulus dari STM mesin atau dari insinyur mesin, kemudian Anda tiba-tiba pilih untuk ambil sekolah yang berhubungan dengan cook, ya culinary. Nah itu juga agak dipertanyakan karena tidak ada hubungannya antara background study Anda yang sebelumnya atau pengalaman kerja yang sebelumnya dengan program yang mau diambil di Kanada. So make sure it has to be adanya kesinambungan, ya, atau alignment. Oke. Okay? One thing also I want like to remind you that Anda minimal memiliki academic IELTS score minimum itu 6.0 untuk semua subjek, reading, writing, listening, speaking. Karena beberapa provinsi di Atlantic Province, walaupun dia menawarkan tuition-nya itu cukup terjangkau, tetapi IELTS-nya itu tetap harus 6.0, ya. Jadi harus tetap memiliki IELTS score yang senilai segini, ya. Kemudian ada lagi, nah ini adalah salah satu contoh provinsi yang tadi saya bilang. Atlantic Province itu contohnya New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward, ya. Jadi atau Saskatchewan even. Ini adalah beberapa provinsi yang menurut saya nggak begitu populer dan banyak orang yang nggak mau ke situ. Padahal menurut saya itu adalah daerah-daerah yang memang masih memerlukan orang. Artinya bahwa kalau kamu sekolah di sana juga ada fasilitas dari pemerintah untuk bisa apply permanent residence as long as kamu sekolah di provinsi yang bersangkutan. Dan menurut saya karena provinsi itu taraf hidupnya cukup rendah sehingga biaya sekolah juga cukup rendah, jadi paralel, ya. Oke. Okay? Nah, ini example-nya. Ya, waktu itu student saya, dia ngambil sekolah di provinsi Newfoundland and Labrador. Type of school-nya dia ambil yang public school untuk selevel college atau university. Kemudian program levelnya yang diambil sertifikat, diploma atau bachelor, terserah. Yang penting harus PGWP eligible, yang artinya memenuhi syarat untuk postgraduate work permit sehingga Anda bisa apply work permit setelah lulus, ya. Dan tuition-nya itu dimulai dari 6.600 atau sampai ada yang 8.600 per year, tentunya plus minus, artinya ini kira-kira segitu ya. Nah, ini juga tergantung dari program yang diambil. Jadi kalau misalnya programnya Business Administration, mungkin berbeda dengan program nursing atau IT ya. Tetapi artinya provinsi itu menawarkan cukup rendah biaya sekolahnya per tahun. Kemudian cost of living-nya adalah tetap sekitar 12.000 lebih per tahun, maka total cost-nya yang harus kamu siapkan adalah sekitar 20 ribuan per tahun. Nah, ini yang kira-kira harus ada di tabungan. Jadi, ini kan biaya di luar buku, medical insurance, ya. Kemudian juga tips dari saya adalah harus membayar full tuition. Jadi kalau tuitionnya misalnya kamu sekolah 2 tahun, per tahunnya itu misalnya 8.000, berarti bayar sekolahnya 16.000. Nah, kalau bisa dibayar full. Nah, kalau nggak bisa minimal tahun pertama itu dibayar full. Jadi yang 8.000 dibayar full. Juga harus menunjukkan proof of fund 20.000 Canadian dollar atau lebih per tahunnya. Karena menurut saya itu cukup ya untuk membayar cost of living per tahunnya. Nah, ini yang kamu tunjukkan pada saat proses pengajuan aplikasi. Bentuknya seperti apa, bisa buku rekening, tabungan, bisa juga deposito atas nama kamu sendiri atau atas nama orang tua, ya. Nanti ada surat pernyataan dari orang tuanya menyatakan bahwa anak saya akan bersekolah, nama dan alamat lengkapnya semua dicantumkan, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah umur. Kalau memang udah di atas 25 tahun atau sekitar 30 atau sampai 40, itu kan umur-umur yang kita sebutnya mature student. Nah, itu biasanya juga mendapat perhatian lebih dari dari immigration officer, biasanya pada saat interview juga ditanya. Karena umur-umur segitu kan biasanya kan karena pasti biasanya background itu karena ingin pindah ke Kanada sebagai PR atau ingin kerja. Jadi make sure mesti hati-hati kalau memang niatnya untuk sekolah ya harus sekolah, ya niatnya sekolah. Kemudian employment gap, jadi misalnya ada orang yang udah lama banget nggak kerja, terus tiba-tiba dia mau pindah ke Kanada untuk sekolah. Biasanya nanti dalam proses interview akan ditanya alasannya apa.
intention atau maksud sekolah itu juga akan ditanya. English level itu penting pada saat interview. English level kamu harus sebagus mungkin, harus fasih, sebisa mungkin fasih, karena itu akan juga dites atau menjadikan acuan bahwa anak ini memang mampu berbahasa Inggris yang cukup bagus levelnya untuk dimengerti di Kanada. Jadi artinya kan kita berbicara memang menggunakan bahasa Inggris at all times, every day kan. Jadi harus ada level tertentu yang memang diinginkan oleh immigration officer yang menunjukkan kamu itu memiliki level English yang cukup untuk sekolah di Kanada, ya. Kemudian juga harus memiliki strong ties to home country, yang artinya keterikatan dengan Indonesia, misalnya kamu dari Indonesia, bahwa ingin pulang ke Indonesia setelah lulus, dan itu harus ditunjukkan dengan mengatakan misalnya, oh ya, family saya di Indonesia, atau orang tua saya masih di Jakarta, atau di Bandung, atau dimanapun, atau saya masih ingin kerja kembali ke Indonesia. You still have to show your strong intention that you will go back to Indonesia after graduation. Ya. Oke, ini ada beberapa tips dari, bukan tips sebenarnya, masukan dari pemerintah Kanada yang berisi khususnya untuk proof of financial support. Biasanya yang diberikan oleh student saya itu adalah bank tabungan rekening, ya, atau deposito. Itu nggak apa-apa. Yang penting tadi yang saya bilang, misalnya mau berangkat Juni, berarti 4 bulan sebelumnya uangnya udah harus siap, kemudian uang itu kalau bisa saldonya misalnya 200 juta, ya harus maintain 200 juta dari awal sampai menjelang aplikasi itu diajukan. Jadi misalnya kamu mau berangkat Juni, maka pengajuan aplikasi biasanya kan dilakukannya April. Nah, berarti tabungan tuh harus ada kan, hitung mundur, April, terus ke Maret, Februari, Januari, Desember 2020. Nah, itu tuh harus di atas 200 juta, saldonya harus, balance-nya harus sama. Ya, jadi jangan up and down. Itu menurut saya itu lebih baik gitu. Tapi kalau lebih lagi, lebih bagus lagi, ya. Kemudian mengenai, ya, ini juga dari pemerintah Kanada, bahwa kalau misalnya student yang mau berangkat ke Kanada itu, funds yang di-require itu per bulan sebenarnya 833 Canadian dollar kemarin, tapi ada juga masukan kalau bisa dibikin aja 1.000 dikali 12 bulan, berarti setahunnya adalah 12.000. Maka diminta kira-kira ada 12.000 di tabungan. Tapi biasanya student saya selalu dilebihkan. Jadi dia taruh 20.000, udah 4 bulan sebelumnya uangnya udah diem di situ di tabungan itu 20.000 terus, ya. Kalau mau bawa family member, berarti kamu kalau misalnya ada additional family member, misalnya istri atau anak, maka ditambah lagi seperti ini. Ya, jadi amount yang ditambahkan itu ada guideline-nya dari pemerintah, ya. Kemudian, ya, ini living expenses-nya 10.000 per student. Kemudian kalau dia bawa family, misalnya satu family member ditambah 4.000, kalau ada 2 family member ditambah 3.000, maka totalnya 17.000. Jadi ini biasanya kalau studentnya itu suaminya, istrinya ikut, anaknya satu ikut, maka totalnya yang mesti dibawa segini. Tetap saya sarankan jangan pas, jadi dilebihkan, karena ini funding ini selalu menjadi kunci kesuksesan sebuah aplikasi, karena funding itu menentukan. Intinya sih bahwa pemerintah tidak ingin kalian semua yang berangkat ke sini kekurangan funding. Jadi funding ini menjadi harus acuan supaya kalau lebih itu lebih baik, ya. Nah, ini tadi saya bilang Post Graduation Work Permit atau PGWP itu adalah memberikan privilege atau izin kerja kepada student yang lulus dari program tertentu. Ya, contohnya itu tadi, kalau masuk public school, ya kalau memang programnya di atas 1 tahun, itu bisa qualified untuk postgraduate work permit. Tetapi tetap aplikasikan, diajukan, dan kita tetap menunggu biasanya approval-nya dari pemerintah. Tapi maksud saya selalu memilih public school dengan apa yang memenuhi persyaratan untuk PGWP supaya bisa bekerja setelah lulus. Ya, saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat. Tentunya ini adalah semacam tips dari saya supaya bisa mendapatkan sekolah yang
dengan biaya terjangkau, seperti tadi yang saya katakan bahwa pemilihan lokasi dan pemilihan program serta budget harus disiapkan dari awal perhitungannya. Kembali lagi ke video saya yang tadi, apa saja yang harus disiapkan, jadi benar-benar bisa menjadi acuan apakah cukup tabungan saya untuk bisa sekolah ke Kanada. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tolong aja email ke saya, info@nitaratucs.org, karena saya sedang mengumpulkan semua pertanyaan. Saya harap saya akan bisa membuatkan sebuah video lagi untuk menampung semua pertanyaan dan saya berikan jawabannya pada saat yang bersamaan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.